Oke, jadi survei kita yang kita lakukan dari para corporate itu tiga hal ya kemarin tentang prinsipal, marketing, demografinya, lalu yang terakhir dengan customer journey dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, media beriklan yang paling efektif menurut dari survei para marketing adalah media papan iklan ya pasti tanda spanduk. Lalu yang kedua adalah internet. Yang ketiga ini sumber lainnya, kita mungkin berasumsi ada lain ya, kita belum tahu itu apa. Lalu telepon, lalu referral kantor, ketika orang di referral kantor lain, lalu flyer atau walk-in yang mereka masuk ke datang ke kantor kita, lalu media cetak dan terakhir open house. Nah, jadi ini media iklan yang paling efektif menurut survei. Nah, namun kita tahu di sini sekarang ketika pandemi atau PPKM kita para terbatas ya tidak mungkin tidak punya akses untuk keluar dan melihat papan tanda ya untuk para pengunjung kita gitu ya, para customer calon customer kita. Jadi saya berasumsi atau kita bisa ambil kesimpulan juga mungkin papan tanda ini pun jadi berkurang ya jauh-jauh ya daripada ya seharusnya. Ini kan di survei ketika PPKM tidak dilakukan, tidak ada PPKM. Jadi kemungkinannya ini malah sudah 30% dari sini udah dari internet gitu. Nah, dengan kata lain bisa berarti juga 60% lebih ya orang mencari rumah juga dari internet. Dan itu sangat-sangat mungkin ya Bapak Ibu ya kalau kita lihat. Lalu portal properti yang paling efektif dari survei kita saat ini yang pertama memang masih tetap Rumah 123, lalu disusul oleh rumah.com, lalu ada di sini OLX, lalu Lamudi, baru rewet.co.id dan lainnya. Ya, ini berdasarkan survei yang kita dapatkan dari para marketing kita. Lalu sosial media yang paling sering digunakan Bapak Ibu, ini menurut survei kita juga, ini bisa pilih lebih dari satu ya waktu itu. Instagram pastinya sebagian besar dari 200 orang yang disurvei 141 mengatakan Instagram digunakan. Lalu mereka juga menggunakan 117 menggunakan WhatsApp Story, lalu Facebook, YouTube, Twitter dan lain-lain. Dan ternyata dari leads yang paling efektif ya, sosial media paling efektif bukanlah Instagram walaupun paling banyak digunakan, melainkan WhatsApp Stories. Jadi ini juga suatu penemuan baru kita ya, maksudnya dari survei bahwa ternyata beberapa marketing sebagian besar malah merasa WhatsApp Stories itu sangat efektif untuk membawa mereka para customer-nya ya melihat listingannya. Ya, kembali lagi karena memang apa yang ada di WhatsApp itu adalah kontak-kontak yang sudah pernah kontak dengan marketing itu sendiri gitu ya. Jadi engagement-nya harusnya lebih tinggi, lebih daripada Instagram di mana followernya mungkin marketing-marketing juga gitu ya, bukanlah apa halayak umum gitu ya, mungkin belum belum luas gitu jangkauan dari marketing di Instagramnya, jadi nggak terlalu banyak dari sana. Namun kalau beriklan mungkin juga lebih baik lagi, lebih besar lagi ya kalau beriklan. Tapi nggak semua mungkin beriklan. Nah, paling efektif tetap WhatsApp Stories. Kenapa? Karena memang sudah ada hubungan pasti sebelumnya dari marketing dengan calon customer-nya. Nah, ada juga yang mengatakan belum dapat leads dari sosmed, sisanya Facebook dan WhatsApp. Masih ada kemungkinan dapat leads dari sana. Nah, jadi ini mungkin bisa dimasukkan. Nah, jadi mengingat dari digital portal yang sudah ada dan dari bagaimana kita membuat ini, kita juga menggunakan sosial media dan one system. Bagaimana sih kita menggunakan portal properti dan semua yang ada di pegangan kita ya, platform yang kita punya untuk lebih efektif lagi berjualan, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya usulkan dan saya harapkan Bapak Ibu bisa foto mungkin kalau mau. Jadi ini adalah strateginya, grand strategi dari yang saya simpulkan, saya ingin kita pelajari sama-sama. Mungkin hari ini nggak mungkin semua akan kita bahas ya, begitu ya. Jadi saya akan beranjak dari Google, gitu ya, dari Google beranjak ke Google Search Console, ke Google Analytics, baru langsung Google Ads dan seterusnya. Jadi kita ke Facebook baru minggu depannya, gitu ya, untuk bagaimana kita mendapatkan leads banyak-banyaknya. Jadi ini saya gambarkan seperti ini. Mungkin perlahan-lahan ya. Jadi kita punya CRM, ya Bapak Ibu ya. Kita punya one system, yang kuning-kuning ini adalah one system, ya begitu ya. Jadi semua ini adalah yang sudah Bapak Ibu punya toolsnya.
CRM ini My Desktop saat ini mungkin bulan September kita harapkan akan keluar Client Vault, kita akan gunakan Vault RE gitu ya. Sudah bisa di-download di aplikasi di Android sama di iOS gitu. Nah, tapi intinya sebenarnya itu CRM, Customer Relationship Management System gitu ya. Nah, CRM ini sendiri punya akses ke email marketing. Jadi di sini ada tools email marketing di dalam tools CRM kita. Bapak Ibu sadari ada namanya market update atau communicator ya. Nanti mungkin saya bahas sedikit kalau sempat, tapi ini mungkin di bagian paling akhir nanti remarketing setelah kita dapetin list sebanyak-banyak dulu. Oke, jadi CRM ini toolsnya sudah lengkap, Bapak Ibu. Listing kemana? Jadi ketika kita listing, itu ke MyRewet dulu masuknya. Kenapa nggak langsung ke portal properti gitu ya? Karena kemarin kita tahu ya bahwa portal properti punya banyak sekali keterbatasan seperti itu. Terutama mereka banyak berubah di sisi suburbnya gitu ya, kota-kota areanya berubah terus gitu. Kita harus catch up di mana CRM kita merupakan CRM buatan Australia. Ini kecepatan pengembangannya nggak secepat kita gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan di sisi kita bagaimana caranya supaya ketika permintaan portal properti berubah atau ada perubahan di sana, ataupun kita menambah portal properti, kita nggak harus bergantung kepada CRM untuk mengembangkannya. Ya, jadi kita core-nya MyRewet ini sendiri sudah cukup kita buat robust gitu ya, sudah cukup bisa dibilang cukup bagus, API ready gitu untuk semua portal properti bisa connect ke dalamnya. Bahkan kita punya goal, ini ada tanda titik-titik gitu ya, garis titik-titik, kita akan posting juga, kemungkinan nanti akan, ini masih under development, listingan itu bisa diposting ke Facebook dan Instagram Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi kita sudah goalnya ke sana supaya memudahkan listingan itu tidak lagi kita hanya berikan di portal properti yang notabene berbayar per tahunnya gitu ya. Dimana juga kemarin tadi kita lihat ternyata ya kita bisa lihat 11-12 lah ya efektivitasnya dengan sosial media seperti itu. Nah, lalu dari yang pasti MyRewet ini sendiri connect kemana? Ke website rewet.co.id gitu ya. Sudah pasti dan ini sudah ready. Nah, inilah yang jadi core kita ya. Inilah sumber dari semua leads kita. Ya, pusatnya itu ada di sini. Kita baca ya. Saya punya annotate. Oke, spotlight. Oke, jadi di sini ada kelihatan ya, saya punya mouse kelihatan ya? Terlihat. Ya. Inilah semua sumber dari leads kita. Kenapa? Karena di sini tercatat semua tracking code ya, ada tracking code yang dikonekkan ke mana? Google Analytics dan ke Facebook Analytics gitu ya. Jadi semua data-data yang masuk ke website traffic itu masuk ke dua toolsnya ini, di mana tools ini yang kita gunakan untuk Instagram Ads. Walaupun sebenarnya Facebook bisa langsung dari website ya, kirim ke Facebook Ads, namun nggak terlalu efektif karena harus melalui sebaiknya sih lewat dashboard mereka supaya lebih terjaga ya, lebih terbaca lah untuk ya tanpa kita sadari sebenarnya juga tercatat di sana gitu ya, sistemnya sama gitu ya. Nah jadi kita perlu mempelajari tools-tools ini gitu Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5 ya, tetap kita harus pelajari juga ya. Kenapa? Karena disinilah caranya kita beriklan lebih efektif seperti itu ya. Kalau kita hanya tahu cara menggunakan dua ini, Facebook Ads sama Google Ads gitu ya, atau Instagram Ads, bukan nggak bisa, tapi nggak terlalu efektif ya menurut saya. Jadi akan jadi akan liar gitu ya, yang datang mungkin jadi biayanya jadi membengkak tapi nggak efektif seperti itu. Jadi kita perlu mempelajari juga 3 tools yang diberikan ini dan semuanya gratis seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita dapetin semua leads ini, kita Bapak Ibu sebenarnya punya di websitenya kantor masing-masing. Kalau Bapak Ibu ada one system, biasanya domainnya subdomain dari nama kantor .rewet.co.id, atau agen pun marketing punya rewet.co.id /agen/apa gitu ya, nomor agennya.
Nah, itu pun bisa diiklankan seperti itu ya. Jadi nggak perlu menunggu, aduh saya nggak punya website ya, atau gimana saya harus buat website dulu, nggak perlu ya. Jadi tiap agen pun punya sebenarnya landing page ya, kita bilangnya landing page untuk diiklankan di Facebook maupun di Google begitu ya. Nah, ini akan setelah kita punya iklannya, kemana nanti? Apakah dibiarkan begitu saja beriklan atau hilang begitu? Nah, kita arahkan ke sini ya, websitenya Rewide, maupun ya kita bisa iklankan propertinya, kita bisa iklankan halaman agen kita ya, halaman landing page kita bisa iklankan kantor kita gitu ya. Nah, dan ini masuklah database ini ke retargeting lagi ya. Google Ads sama Facebook Ads punya ya kita tracking ya, karena semua kita tracking, jadi mereka bisa ditargetin lagi ya ketika orang sudah datang tapi belum beli gitu ya, belum, mungkin lupa gitu atau tidak jadi beli gitu ya, tidak jadi menarik gitu ya, tidak pergi langsung pergi gitu ya, kita bisa targeting lagi. Nah, lalu kalau mereka sudah masuk ya, pasti di dalam sini kan kita ada nomor kontak ya, ada tombol-tombol, button-button untuk ke WA, ada yang email ya, dan lain-lain ya. Intinya saya sih bilangnya kontak ya, kontak. Nah, kontak ini dikemanain? Kalau yang email masukinlah atau ini ke CRM. Jadi buru-buru Bapak Ibu, kalau dapat emailnya segera diinput ke CRM. Ya, walaupun juga WA ya. WA juga input buru-buru ke CRM ya gitu ya. Setiap ada kontak leads jangan dibiarin nganggur di HP-nya. Oke. Di HP bisa ada WhatsApp Stories, ada WhatsApp personal. Kita bisa WhatsApp terus ya sampai selesai gitu ya. Dan mereka kita arahkan lagi ke website Rewet gitu ya. Tapi kalau begini-begini aja, kita nggak bisa ada yang namanya automation, ada remarketingnya di sini ya. Kita harus manual terus di WA gitu ya. Kita harus WhatsApp Stories, kita harus posting lagi, WhatsApp lagi, kita harus WhatsApp personal lagi gitu ya. Sedangkan padahal sistem ini ada di sini, remarketing CRM ini gitu loh. Kita punya yang namanya ya marketing ya, untuk tools bisa ya kita pernah belajar namanya email drip ya. Kita bisa buat automation juga gitu ya. Nah, itu jadi sesuatu yang harusnya kita mulai lakukan. Walaupun saya tahu di Indonesia marketnya nggak terlalu menggunakan ya namanya apa namanya email. Sorry, ini suaranya boleh. Tolong dibantu Arif, silent ya. Oke, ya terima kasih. Jadi email marketing ini memang Indonesia belum terlalu baik ya, belum terlalu banyak orang menyukai penggunaan ini. Jadi kita nggak apa-apa, tapi yang penting masukin dulu semua database-nya ya ke sana, ke CRM, untuk nanti diolah menjadi email marketing. Dan ini nanti bisa berupa macam-macam ya, bisa kita minta mereka, atau ketika kita open house mereka dapat notifikasinya kalau open house gitu ya, mereka bisa kunjungan datang ke tempatnya yang kita open house begitu kan, atau misalnya ada listingan baru di daerah dekat mereka, itu pun kita bisa lakukan email marketing, karena melalui WA semuanya itu via ya mungkin lebih personal, memang lebih terasa benar, tapi mungkin bisa jadi ya buat kita sendiri nggak hafal, nggak ini ya, nggak terlalu targeted ya, kita kayak blast aja kan sebenarnya gitu ya, kalau mau personal lebih capek gitu ya. Nah, kalau marketing ini kan kita bisa set up nih kategori-kategorinya gitu ya. Ketika emang daerahnya daerah mereka, ya kita tinggal blast ke daerah, ke kategori yang memang kira-kira menarik di sana. Jadi kita, entah Bapak Ibu bagaimana mengaturnya, tapi intinya taruh di CRM supaya memudahkan kita menganalisa customer kita begitu ya, customer relationship management, makanya sistem ini namanya CRM gitu ya. Jadi target saya di digital marketing digital training ini kita akan lakukan mingguan ya begitu ya. Jadi kita semua di sini jadi mahir nih menggunakan analytics Facebook, analytics Google, analytics Search Console Google. Lalu kita juga gunakan Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads untuk mendatangkan traffic ke website kita. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan di chat kalau memang ada pertanyaan ya. Nggak apa-apa, nggak usah harus tampilkan wajah atau suaranya. Jadi intinya adalah pada akhirnya kita ingin dapatin traffic pengunjung ke website kita. Di website Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu sudah sadari, sudah ketahui, ada namanya email,
ada kontak WhatsApp, bahkan kantor-kantor pun sekarang sudah ada WhatsApp button untuk dikontak ya. Jadi itu nomor, bisa boleh nomor prinsipal, boleh nomor itu untuk admin ya, bebas siapapun yang Bapak Ibu rasa orang yang bisa respon cepat ya ketika ada pengunjung datang ke website, silakan ditaruh namanya di nomor teleponnya di button WhatsApp. Kalau masih ada pertanyaan mengenai hal itu, boleh kita akan bahas sedikit nanti ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau begitu memang seperti apa? Mungkin pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana sih performa rewrite.id sekarang gitu ya. Nah, kita ambil setahun ya, dari semester 2 2020 sampai semester 1 2021, Juli 2020 sampai Juni 2021. Ini adalah dashboard tampilan dashboard Google Analytics Bapak Ibu ya. Jadi secara akumulatif sampai setahun kita sudah memiliki pengunjung itu 579.961. Ada new users, artinya dari yang user semua ini, yang new itu hampir sebagian besar ya, 86,1% nih, lihat ya, 571,809. Oke. Lalu sessionnya berapa? Session ini adalah ketika orang masuk, dia bisa beberapa kali masuk ya selama tentang waktu ini, setahun ini rata-rata 1,38 kali gitu ya orang masuk. Jadi sekitar 800.000 kali lah ada orang masuk ke sini. Page view itu berapa halaman yang mereka buka setiap kali masuk, setiap kali session. Nah ini rata-rata pages per session itu 3,25 atau 3 lembar atau sampai 4 lembar, 4 halaman dari websitenya ya, di yang masuk ketika masuk ke website, sehingga total yang terbuka ada 2,6 juta ya page view, dengan durasi setiap sesi itu rata-rata 2 menit 4 detik, dan bounce rate 72,43, artinya 72% yang membuka pertama kali dia langsung menemukan jawabannya, dia langsung ambil action dan dia keluar dari session itu, artinya dia udah nggak buka lagi gitu ya. Sisanya 18% berarti pas pertama kali masuk dia masih buka-buka halaman lain gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi pertumbuhannya cukup besar ya, 580.000 orang sepanjang setahun, lalu mengunjungi 1,38 kali dan lain-lainnya. Jadi dari 100 orang yang mengunjungi website, 70 orang langsung keluar di halaman pertama karena mereka menemukan apa yang mereka cari. Oke. Nah, halaman apa sih yang paling banyak dikunjungi orang dari setahun ini gitu ya? Dari data yang ada, kunjungan itu paling banyak ya ini 770.000 itu ke halaman listingan propertinya gitu. Jadi unique page view artinya apa? Orang yang berbeda ya. Ini kalau ini berarti orang yang sama bisa datang ke properti listingan yang sama gitu ya. Berarti lebih dari sekali. Nah, total yang unik beda orangnya itu 679.000 gitu ya kunjungannya. Lalu halaman jual itu 700.000 page view-nya, namun orang yang sama bisa berkali-kali ya datang ke halaman jual. Berarti dia ini halaman listing ya, banyak semua properti di sana. News 348.000, agent 242.000. Jadi ini orang mereka membuka profil Bapak Ibu ya, profil agen Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan disepelekan halaman website profilnya gitu, karena ternyata 142.000 dalam setahun ya orang melihat halaman itu gitu. Nah ini bayangkan kalau misalnya kurang bagus, kurang menarik, itu bisa berarti pergi aja mereka gitu kan. Homepage nih halaman utamanya cuma 139.000. Ini top 5-nya ya Bapak Ibu ya yang dikunjungi oleh pengunjung websitenya di Rewrite. Nah data ini kita bisa ambil, kita dapat karena kita punya website gitu. Kalau kita mengandalkan data ini dari kantor dari website portal-portal lain, misalnya rumah123, rumah.com, mereka nggak akan pernah kasih hal ini, ya. Mereka nggak kasih ke kita berapa banyak yang kita dapetin, gitu ya. Terutama yang bagian ini, ya. Bahkan bagaimana berapa banyak sih yang kita dilihat di Google, gitu ya. Di Google kita ada total klik itu 514.000, ya. Wajar ya, berarti sebagian besar dari total 700.000 session itu, kunjungan itu 500.000-nya adalah merupakan dari Google ya. Nah, tapi ada impression, apa nih impression 14,2 juta. Jadi banyak orang ya mencari kata kunci apapun itu, tidak hanya Rewrite ya.
kata kunci rumah dijual atau daerah propertinya, daerah misalnya di Ponorogo, Surabaya begitu ya, atau riwayat di daerah misalnya mereka mencari rumah di Pondok Indah begitu. Tapi mereka lihat nih halaman websitenya Rewide gitu, tapi tidak diklik gitu di halaman Google-nya gitu ya. Mungkin muncul rewide.co.id tapi tidak diklik. Itulah 14,2 juta ini. Jadi tetap terbaca di Google bahwa website Rewide itu masuk ke halaman pencarian Google ya, walaupun itu di halaman 1 atau 2. Rata-rata posisinya adalah 17,5, artinya saat halaman pertama itu ranking 1 sampai 10 Bapak Ibu ya, posisi 1 sampai 10 itu di halaman pertama Google. Kalau 17,5 rata-rata berarti rata-rata kita di halaman kedua ya. Tapi ini rata-rata dari banyaknya kata kunci yang sudah di parsing Google. Jadi kata kunci tertentu kita malah di halaman pertama. Contoh agen properti gitu kan. Jadi Bapak Ibu silakan cari di Google sekarang, kalau memang ada waktu silakan cari kata kunci agen properti. Itu saya yakin di halaman 1. Ya, silakan dicari agen properti di Google. Nah, itu ada halaman websitenya. Nah, websitenya Rewide. Nah, itu Bapak Ibu cari, Bapak Ibu lihat nih, itu udah masuk ke impression 1. Tapi kalau Bapak Ibu klik, masuk lagi ke total klik. Jadi ini tuh berhubungan setelah itu ya Bapak klik ya. Jadi CTR itu 3,6%, artinya 500 dibagi 14,2 dikali 100%. Oke, ini ada pertanyaan, saya mau tadi ada yang raise hand atau bagaimana? Nggak jadi ya? Ada yang bertanya, silakan raise hand, nggak apa-apa. Oke, ini bisa dilihat dari Google Search Console. Jadi tools yang saya bilang tadi, contohnya Google Analytics, itu bisa lihat yang tadi, dan ini Google Search Console bisa lihat seperti ini, dan kata kunci, gitu ya. Oke, nah di dalam kita, di Google Analytics pun, kita bisa lihat yang namanya click overview. Apa click overview ini? Jadi di Google, di website kita itu kita udah tahu nih, berapa banyak yang ngeklik similar listing, gitu. Berapa banyak juga share sosial media, berapa banyak yang e-flyer di download, ya, berapa banyak juga yang nge-WhatsApp agennya, berapa banyak yang telepon agennya, berapa banyak yang email agennya. Ini data setahun ya, tapi jujur ini baru diimplementasi di bulan Oktober gitu. Jadi implementasi tracking ini baru muncul di Oktober 2020 Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ini tidak sempat dilakukan sebelumnya dari bulan Juli setelah saya datang, karena memang dalam pengembangan ya, website-nya pun dikembangkan terus supaya menyesuaikan dengan kebutuhan ini ya, analisa ini. Nah, jadi kita tahu sekarang ketika orang buka listing ya, dari 19.000 orang ya, ini total action ya, berarti bisa beberapa kali. Kita anggapnya inilah ya, kita buka, kita hitungnya nih, ada 10.900 orang ya, ketika dia buka, dia ketemu sebuah listing, dia klik listingan yang mirip ya, yang ada di bawah. Jadi di halaman setiap listing itu ada similar listingnya. Bapak Ibu bisa lihat di halaman website. Nah, itu adalah listingan, biasanya listingan kantor ya, maksudnya kantor itu. Ya, karena memang daerahnya biasa dekat gitu ya, diambil dari situ, lalu juga mungkin agen yang sama yang punya. Jadi mereka klik lagi. Lalu sosial media mereka share ya, listingan itu di sosial media mereka. Mungkin ini juga aksi daripada marketing ya, bisa jadi kalau marketingnya butuh share listingannya di sosmed ya, tinggal diklik aja. Lalu e-flyer, jadi kalau ada yang klik untuk mereka download, mereka bisa baca-baca download offline gitu ya, bisa baca offline, mereka bisa ada 4.700 orang. Lalu yang 2.700, nah ini 2.700 orang selama setahun ada yang meng-WhatsApp agennya langsung gitu ya. Dan ini 4.100 ini berarti bisa berkali-kali ya, mungkin ada yang sekali ngeklik masih gagal, nggak bisa langsung connect ke WhatsApp, atau ada yang berkali-kali untuk memang untuk dia orang yang sama ngeklik beberapa agen yang berbeda gitu ya. Yang terakhir, ketika mereka telepon juga ada kebaca dan mereka email gitu. Nah, bagaimana sih plan semester 2 ya Bapak Ibu? Ini ya rencana kita di One System itu sendiri ya. Jadi yang pasti kita akan mengembangkan lebih kuat lagi di 4 hal ini. Ya begitu ya. Jadi untuk kita mengembangkan MyRewide ya, dari sisi tadi core-nya ini, bagaimana supaya core-nya ini bisa benar-benar support kepada semua aplikasi yang akan kita
gunakan gitu ya, baik itu NPS, Pulse, Property Portal ya. Jadi nambah lagi nih misalnya Property Portalnya udah siap ya, MyReward-nya. Lalu yang terakhir kita juga migrasi ke CRM baru. Ini adalah core-nya daripada pengembangan IT kita ya, tim kita. Supaya semua kuat gitu ya, dan kita akan terus training dan implementasi ya seperti yang hari ini kita lakukan. Dan terakhir pastinya kita ingin menambah web traffic ya. Namun keempat hal ketiga hal ini yang sebelahnya ini butuh juga kerjasama dengan Bapak Ibu semua ya. Yang pertama pastinya untuk training Bapak Ibu diharapkan kehadirannya dan juga mempraktekannya gitu ya. Jangan datang ke sini kita training hanya untuk melihat gitu seperti webinar gitu ya. Habis dari training pulang gitu ya, tidak ada perbedaan dengan sistem kita. Mohon maaf, kita pengennya sih seperti ya kita training langsung ada aksi gitu ya. Kalau boleh nih Bapak Ibu pas lagi training ini udah di depan komputer, udah ada aplikasinya gitu, udah buka, udah siap dengan aplikasi Bapak Ibu ya, dengan handphonenya gitu ya. Jadi langsung praktek gitu loh. Nah, ketika ada pertanyaan kan langsung ketemu ya, langsung ditanya aja di training seperti ini gitu. Kita akan siap menjawabnya. Namun kalau memang waktunya tidak terbatas, kita bisa lanjutkan nanti di sesi berikutnya atau di WhatsApp gitu ya. Nah, berikutnya juga web traffic gitu ya. Bapak Ibu, kita harus bekerjasama di sini karena pertama ada dua cara meningkatkan web traffic. Yang pertama itu berbayar dan yang kedua itu tidak berbayar. Saya nggak tahu Bapak Ibu sukanya yang mana. Ya pasti sih sukanya gratis ya Bapak Ibu ya. Yang tidak berbayar dong, ya kan. Itulah namanya SEO gitu ya. Gimana kita mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya tanpa berbayar ya, kita harus investasi di search engine optimization gitu Bapak Ibu. Itu yang kami lakukan selama setahun lebih ini gitu ya Bapak Ibu ya, dengan mengumpulkan admin untuk training gitu setiap hari Jumat gitu untuk mereka bisa membuat artikel gitu ya, mendapatkan ya pokoknya melakukan teknik dan SEO di website mereka. Dan juga kita dari sisi corporate kita juga melakukan optimasi di website kita sendiri supaya Google ya tidak kena penalti dari Google ya, karena banyak sekali perubahan-perubahan di algoritma Google itu sendiri gitu ya. Bahkan dua perubahan algoritma terbaru dari Google di bulan Mei dan Juni itu sangat major Bapak Ibu. Major sekali. Oke, ini ada yang coret-coret, sorry ya. Saya hapus dulu. Nah, jadi major sekali. Jadi kalau kita nggak up to date dengan teknologi gitu ya, dengan ini, kita akan ketinggalan dan Google akan meranking kita lebih di bawah seperti itu. Nah, berikutnya adalah ketika Bapak Ibu punya halaman landing page gitu ya, setiap orang agen sebenarnya punya landing page yang terdaftar di One System pastinya, ataupun yang sudah didaftar di MyReward. Jadi ada orang-orang yang mungkin di-input dari agen adminnya di MyReward aja deh, yang penting punya landing page, bisa di WA gitu ya, dari ketika dia mau berikan mungkin dia bisa pakai itu. Boleh. Namun harus di-manage, harus benar-benar diisi ya halamannya gitu ya. Jangan ada halaman website yang tipis gitu ya, kosong gitu isinya. Kenapa? Karena itu akan menjadi masalah di Google. Dia akan melihat ini konten tipis gitu ya, dan ini mempengaruhi bukan kantor Rewet corporate ya, kantornya masing-masing sekarang gitu. Kantor masing-masing yang satu domain, subdomain di dalamnya gitu. Jadi masalahnya sekarang bagaimana supaya ini Bapak Ibu bekerja sama dengan kita corporate supaya bisa mengisi kontennya gitu ya. Tadi profile agen gitu ya. Profile agen itu juga ya ketika udah create jangan dibiarkan begitu saja ya, dikosongin gambarnya atau kata-katanya kosong karena belum ada award-nya gitu ya, belum ada award, dia belum ada, ya udahlah biarin aja begitu. Jangan. Kalau boleh ditambahkan isinya supaya apa? Google melihatnya ini tetap dijaga gitu ya konten ini. Nah, ini akan meningkatkan ranking kita di Google Bapak Ibu. Dan ini adalah SEO namanya ya. Jadi kita ini SEO ini nggak berbayar, itu tetap sebenarnya ada harga yang harus dibayar, yaitu waktu gitu ya. Investasi di mana-mana pasti ada harga yang harus dibayar ya. Kalaupun kita nggak ada duitnya, kita nggak bayar ke Google Ads gitu ya, kita nggak bayar ke Facebook Ads, tapi tetap harus kita bayar dengan waktu kita untuk mengisi kontennya gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan kita dari sini kerjasamanya ya begitu. Jadi dengan training itu harus langsung udah Bapak Ibu siapin dengan toolsnya di depan layar. Kalau boleh gunakan komputer gitu ya.
supaya bisa langsung ini catch up dengan beberapa hal yang mungkin hanya bisa digunakan dari komputer. Lalu kalau ada handphone, silakan siapin handphonenya, gitu ya. Kita akan misalnya belajar tentang CRM. CRM ini nanti sudah mobile friendly ya Bapak Ibu ya, sudah ada di Android dan iOS gitu, langsung sudah di-download gitu ya. Nanti, nah tapi ini baru bisa di September sih Bapak Ibu, setelah kita pindahkan semua datanya dari seluruh Indonesia, Rewet Indonesia ya, seluruh Indonesia ke Vol.ri ya. Itu dalam rencana di bulan akhir bulan ini. Doakan juga untuk untuk kita bisa on time ya, on schedule dengan Australia. Begitu. Yang terakhir NPS, Pulse dan Property Portal. Ini adalah pengembangan kita ya dari sisi teknologi ya. Tapi yang pasti ini penyokongnya nih ya. Implementasi dan training harus kita semua Bapak Ibu kerjasama nih. Lalu juga kita harus nambahin web traffic supaya apa? Supaya yang pastinya semua tools ini benar-benar bermanfaat ya, mendapatkan leads. Oke, untuk di Play Store aplikasinya namanya Vol.ri Bapak. Ya, nggak bisa klik ya. Ya, Vol.ri. Tapi nanti ini akan di trading sama kantornya, BDI Digital kita ya. Saat ini saya belum masuk ke sana, saya mungkin hanya kasih semacam teaser saja ya, sneak peek gitu ya ke dalam aplikasi, lihat aplikasinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini target kita. Oke, nah ini contoh ya NPS. Ya, jadi apa sih NPS Bapak Ibu tahu ya? Itu adalah Net Promoting Score. Ya, ini sebenarnya adalah semacam survei yang kita berikan ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan sebuah listingan ya, ketika listingan itu sudah terjual gitu ya, settle gitu ya, ada pembeli dan penjual ya, sudah terjadi terhubung, sudah melakukan pembayaran dan ya boleh dibilang sudah akad lah ya, akad sudah selesai gitu. Nah, ini akan terkirim langsung. Nah, via apa? Via CRM begitu. Nah, ini akan dikirim ke mereka, ke para pembeli dan yang vendor penjual rumahnya. Mereka akan dapat kuesioner seperti itu untuk mereka bisa isi ya, apakah kita ini jadi agen marketing yang memuaskan buat mereka dan mereka merekomendasikan. Sebenarnya bagus ya buat Bapak Ibu bisa punya ini gitu ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu bisa tahu nih refleksi ke diri sendiri sejauh apa performa dari pelayanan Bapak Ibu. Dan mungkin sekarang sudah berjalan secara manual. Saya yakin beberapa kantor sudah menerapkan ini via manual dulu. Namun nanti kedepannya via elektronik gitu ya, karena juga banyak yang mungkin tidak bisa ketemu langsung gitu ya. Nah, jadi nanti lihat kita akan kirim via email maupun lewat WhatsApp begitu. Nah, jadi mereka pada akhirnya juga mengisi di akhir itu review atau komentar ya untuk kita bisa taruh di mana? Google Maps gitu. Jadi NPS ini akan dikonekkan kemana? Google Maps kantornya gitu. Nah, ini akan jadi menambah review dari Bapak Ibu sendiri ya di Google Maps seperti itu. Yang terakhir Pulse ya, ini juga pengembangan yang dilakukan oleh kita mengikuti apa yang sudah dilakukan Australia. Nah, jadi ini masih dalam tahap menggodok scope-nya gitu, karena mungkin value di Australia sama value kita di ketimuran gitu ya di Indonesia mungkin agak berbeda. Jadi kita akan apa yang kita benchmarking gitu ya, apa yang kita bisa tampilkan, apa yang tidak kita tampilkan itu lagi digodok sama Pak Boyke dan tim BDI juga untuk sebaiknya seperti apa. Karena kalau kita tampilkan semua hasil penjualan gitu ya, komisi setiap marketing mungkin bisa berabe gitu, atau ya kita mungkin tampilkan NPS-nya gitu ya, skor NPS tiap marketing gitu ya di tiap kantor, itu menjadi motivasi ya, bisa oh bagus sekali ya NPS kantor ini atau NPS agen ini, bisa juga seperti itu. Ini jadi tahap penilaian awal ya, untuk bahkan untuk awarding gitu ya. Jadi awarding nanti mungkin dari sini pun bisa terbaca juga sebenarnya tanpa harus menunggu hari awarding. Tapi ya balik lagi kita harus punya ini daily activity ya. Jadi setiap orang akan terbaca nih bagaimana aktivitasnya di kantor masing-masing, bagaimana pencapaiannya sampai hari itu. Nah, ini berharap supaya bisa juga memacu ya motivasi Bapak Ibu semua. Nah, ini CRM tadi sneak peek yang saya katakan, contohnya ya ini kita bisa isi pastinya ya kontak, properti, lalu juga pesan-pesan di dalam internal untuk kantor masing-masing ya. Jadi WhatsApp mungkin sudah keramaian, mungkin ada kesulitan juga dalam mengkonekkan dengan propertinya gitu ya, mungkin harus dimasukin dulu gitu ya.
Nah, dengan adanya message board di sini juga sebenarnya internal communication jadi lebih efektif karena langsung connect dengan propertinya atau kontaknya seperti itu yang memang mau di-share ya. Bisa jadi nggak perlu di WA gitu ya. Nggak perlu cari-cari linknya dulu. Jadi semua ada di sini. Nah, yang terakhir ya ini, yang paling utama sebenarnya dari ini open house, to-do list sama kalender ya. Jadi di sini gunanya CRM itu sebenarnya balik lagi bagaimana kita semua punya activity semakin efektif, semakin cepat juga dalam hal ini karena kita bisa punya konekin ya ke semua properti kita nih. Kalau kita mau open house, kita masukin siap propertinya apa, nanti ini akan mengasih tahu kepada kontak kita bahwa oh ada open house yang ya saya buka, saya lakukan gitu. Nah, ini langsung bisa dapat ininya gitu notifikasinya. Ini membantu sekali ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngundang lagi di WA. Lalu to-do list juga ya. Ini juga kita bisa punya to-do list masing-masing untuk kita kerjakan. Kita tahu nih jadi hari ini mau ngapain. Besok-besok juga ngapain. Jadi kita buat kalender juga. Nah, ini connect ke Google. Nah, ini juga ya ke halaman listing ya. Dengan listingan di sini kita udah tahu nih kita mau kasih update seperti apa ke si owner gitu ya. Siapa saja yang sudah datang, mengunjungi gitu ya, dan kita kasih lihat feedbacknya. Nah, ini bisa jadi reporting cepat ya ke vendor. Vendor pun lebih happy karena kita benar-benar melakukan aktivitas untuk propertinya. Seperti itu. Nih, plan kita ya, ini adalah timeline saya. Plan Vault ini tadi ini sekarang kita masih dalam fase pengembangannya provisioning dengan Australia dan dengan sosial media juga kita sedang kerjakan. Lalu September lah kita akan mulai promosikan atau implementasikan untuk Bapak Ibu gunakan. Lalu setelah itu kita akan berlanjut ke NPS, kita kembangkan NPS kita, sistemnya dengan Google Maps, dengan WhatsApp Blast gitu ya. Lalu Pulse juga untuk kita bisa benchmarking ya pencapaian kita. Nah, jadi ini sedikit tentang SEO. Kenapa SEO? Tadi saya sudah bahas sedikit. Yang pasti orang yang buka SEO itu udah nyari nih Bapak Ibu ya. SEO itu kan sudah menjadi suatu ya cara kita lah ya hidup ya. Bapak Ibu mungkin tahu Siri atau Google gitu ya. Oke Google gitu ya. Mungkin sudah pakai ya di handphone masing-masing gitu ya. Nah, itu semua kemana database-nya gitu. Itu semua ke search engine gitu Bapak Ibu. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu nanti websitenya di halaman pertama ya. Yang direkomendasi Google ya udah halaman-halaman itu yang pertama itu. Begitu ya. Jadi cari dong rumah ketika orang nyari ini nanti ke depannya cari dong rumah dijual di daerah sekitar sini misalnya ya. Google langsung nyarinya siapa? Lokasi terdekat, oke, dan dia lihat engine yang terdekat gitu kan. Udah pasti kalau Bapak Ibu nggak ada website di halaman pertama. Bye-bye gitu ya. Nah, jadi ini harus dilakukan nih Bapak Ibu sekarang ya. Mulai kita harus gunakan segala upaya supaya website kita atau ini rumah kita sendiri gitu Bapak Ibu. Ya kantor-kantor Bapak Ibu punya website itu rumah Bapak Ibu sendiri. Jangan dibiarkan kosong gitu loh. Jangan dibiarkan terbengkalai gitu ya. Selama sepanjang Bapak Ibu adalah member Rewide, Bapak Ibu punya nih rumahnya ya. Rumah yang ya inilah akan jadi sumber dari leads Bapak Ibu di masa depan. Seperti itu. Orang-orang yang datang ke Bapak Ibu, kantor Bapak Ibu akan mulai muncul dari website, dari Google gitu loh. Ya jangan sampai kita ketinggalan di sini gitu ya. Orang-orang sudah pakai Siri, udah pakai Google ya, udah pakai macam-macam ya untuk menggunakan untuk apa ya? Alexa gitu ya untuk mencari sesuatu. Nah, ini jangan sampai kita nanti ketinggalan zaman gitu ya. Nah, jadi juga di sini orang sudah pasti nyari ya, buying intention-nya ada. Karena kalau udah nyari di Google bukan kayak di Facebook, Instagram yang Bapak Ibu hanya masih ya sekedar lihat atau sekedar lewat gitu ya. Enggak. Kalau yang di Google udah pasti lagi nyari. Udah pasti lagi butuh gitu. Nah, yang ketiga di sini juga ketika muncul di website ya, ketika mereka lagi nyari apa, munculnya reward gitu ya, reward lagi, reward lagi, reward lagi. Ya seperti yang kita lihat lah, kalau ada kompetitor kita lihat di situ, kita akan jadi wow, bisa mereka muncul terus ya, bisa hebat juga nih gitu. Ya kan pasti dong. Nah, kalau kita bisa terus muncul di atas gitu ya dengan semua kata kunci yang ada ya berhubungan dengan website dengan bisnis kita, lama-kelamaan orang akan menjadi trust, benar nggak? Awareness brandnya juga muncul. Nah, itu yang kita lakukan. Pokoknya kata kunci agen properti kita usahakan ada reward di sana. Gitu.
Bahkan kalau boleh dua tiga hasil pencarian adalah rewrite begitu ya hasilnya. Lalu absolutely free, ya ini pasti gratis sampai sekarang ya. Namun nggak ada yang free benar-benar free ya, tapi tetap aja long term investment yaitu waktu ya. Kita harus invest di waktu kita. Nah, 4 pilar SEO saya pernah bahas ini. Semoga ini sedikit mengingatkan Bapak Ibu. Jadi technical, research, on page dan off page, gitu ya. Yang pasti technical dulu nih website harus Google suka, yaitu content management system. Harus ada konten di sana gitu, kalau enggak tidak mungkin di crawling Google. CMS terbaik di dunia masih WordPress 34% dan sisanya adalah custom made CMS ya. Nah, apa yang digunakan Rewrite? Custom made CMS gitu, dan sangat mudah di crawling sama Google. Nah, tiap kantor pun sebenarnya punya office website gitu, bisa dengan domain ya, dengan subdomain ini. Nah, lalu bagaimana dengan agen website? Agen website sekarang masih www.rewrite.agen. Namun bisa nggak pakai nama agen? Bisa, gitu loh. Jadi langsung bisa memudahkan nggak bisa, gitu ya. Nah, ini nanti bisa dibahas ke BDI Digital masing-masing atau adminnya, office-nya ya, untuk bagaimana dapatkan agen website ini. Karena ini tetap seperti office website pun ada maintenance ya Bapak Ibu ya, tolonglah ya. Supaya kita juga di sini semua bisa membantu Bapak Ibu terus optimize ya, tetap kita harus ada upaya lah ya untuk kita di sini. Tunggu, ada pertanyaan dari Bu Ayu. Bagaimana register ke 4RI? Memang belum bisa Bu untuk kita Rewrite Indonesia. Kita hanya dikasih demo account. Nanti saya sudah ke BDI Digital untuk memberikan aksesnya ke dicoba. Jadi belum bisa, semua kantor-kantor belum ada akses langsung. Saat ini masih demo dulu, demo account. Masih proses dalam pemindahan ya. Terima kasih. Kenapa kita butuh website gitu ya? Karena selalu ya Google ini berdasarkan itu kita gunakan untuk riset ya. Kita riset juga nih ya, dengan website kita punya riset, punya data ya. Ya karena Google provide free tools ya. Ya, dengan website yang ada. Google Search Console, Google Analytics. Nah, Google Search Console tadi yang saya katakan ya, ini ya bagaimana Google think about your website dan optimize it. Ya, jadi kita melihatnya visitor ya, visitor yang masuk di google.co.id gitu ya, behaviornya gimana? Itu kita baca dengan Google Search Console. Jadi before coming to you, ya itu Google Search Console. Sedangkan kalau Google Analytics itu bagaimana kalau udah klik di website kita, dia udah behave di website kita, bagaimana mereka behavior gitu ya. Jadi analisanya di dalam website kita. Ya inilah Google Analytics seperti itu. Nah, tiap kantor saya sudah kasih akses ini sebenarnya. Yang ikut training pasti dapat. Ya, adalah akses ini. Ya, sebenarnya saya request lah minta ke mereka. Tapi saya usahakan kemarin saya masukin aja dulu semua gitu ya. Kalau belum ada, ya udah silakan kontak kita, baik itu BDI maupun mungkin ya BDI Digital ya, tolong dikontak untuk dikasih. Oke, nah ini caranya SEO ya, on page. Nah ini, kenapa kita belajar ini sedikit juga? Karena sebenarnya Bapak Ibu, ini ada hubungannya dengan apa yang Bapak Ibu punyai di tools Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya yang namanya setiap website itu di halaman itu listingan, bahkan listingan itu punya title, punya backlink gitu ya. Nah, backlinknya sudah diusahakan semuanya gini. Jadi setiap backlink ini adalah yang muncul adalah title-nya gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan banyakkan apa? Title-titlenya ada dari berdasarkan ini SEO master ya. Yang saya bukan kata-kata saya, dari seorang SEO master di Amerika yang punya website Backlinko, Xiandin ya. Dia bilang mulai dengan title tag yang memang sesuai dengan kata kunci yang kita inginkan. Ya gitu ya. Jadi ini harus dekat di halaman utama ya. Ketika pertama kali muncul dia harus langsung kata kunci yang dikejar. Ya harus SEO friendly URL-nya, dan ini kita udah sesuaiin ya. Kita kurang-kurangin kata angka-angka. Walaupun masih tetap ada angka itu karena kebutuhan sistem, tapi nggak sejauh itu, nggak lagi ada kategori, nggak ada lagi baru artikel, nggak. Kita masukin dari properti langsung ininya angka URL-nya, baru langsung judulnya. Itu judulnya kita masukin ke URL-nya. Nah, sesuaikan sekarang di judul apa. Banyak kan orang-orang ini kan kalau berbentuk ini ya, berbentuk
artikel itu gunakan tahun ya, biasanya ada best guide itu, review segala macam, itu membuat orang lebih menarik gitu, dan klik gitu ya. Nah, di dalam ini sudah kita lakukan, jadi nggak perlu dilakukan lagi. Jadi pokoknya isi title-nya itu sesuatu yang berhubungan dengan properti, yang benar-benar kita incar kata kuncinya. Jadi di halaman ketika posting listing, bayangkan itu adalah sebuah ya, ini harus bersaing dengan listingan lain di Google gitu ya. Jadi gunakan kata kunci yang paling banyak dicari orang. Nah, dari mana kita punya data itu? Nah, ini menarik. Sebenarnya Google Search Console mengatakan itu. Jadi saya akan bahas nanti setelah ini ya. Saya selesaikan presentasi. Lalu gunakan multimedia, pasti gambar ya sudah ada. Lalu gunakan H2. Nah, H2 ini juga sudah sistem by sistem. Yang penting Bapak Ibu punya ini aja di dalam description-nya gitu ya. Nah, ini 100 keyword. Nah, kenapa kata kunci harus ada 100 keyword pertama gitu ya. Ini sebenarnya panduan untuk artikel, namun juga bisa diaplikasikan di deskripsi Bapak Ibu dalam waktu ketika membuat konten. Jadi usahakan judul yang ada tadi di H1 ini ya, di judul propertinya gitu ya, listingannya, itu juga diulang lagi di 100 kata pertama ya di dalam deskripsi. Gunakan itu. Artinya supaya dibaca Google, oh ini ada korelasinya nih ya, judul nggak beda dengan isi gitu ya. Responsif ini juga udah dilakukan sama kita desainnya. Lalu outbound link. Nah ini, tapi hati-hati dengan ini karena kita nggak mau linknya ke mana, website pesaing gitu loh ya. Jangan sampai kita masuk ke rumah.com lah, rumah 123, jangan ya, karena saingan kita. Carilah yang misalnya benar-benar valid. Misalnya pernah diliput sama media, Bapak Ibu punya listingan diliput sama media apa ya, media online gitu ya, atau media terpercaya gitu ya, seperti Kompas, seperti Metro TV atau apa. Nah, bisa ditaruh di situ linknya gitu ya, bahwa listingan ini sudah oke banget gitu. Atau misalnya punya influencer nih, yang punya adalah artis gitu ya, listingannya, boleh dikasih linknya ke si pemilik maksudnya si artis itu gitu, misalnya gitu ya. Itu salah satu aja contoh. Nggak harus semua diaplikasikan. Tapi ini untuk website, untuk review, untuk artikel bisa tetap bisa harus menggunakan ini ya, tetap punya website yang lebih otoratif ya, jangan yang di bawah kita, jadi lebih tinggi dari kita levelnya. Jangan kasih ke pesaing juga linknya. Ya juga harusnya ada internal link juga. Jadi link kita masukin ke link-link yang memang ada artikel kita. Ini sih sudah kita lakukan dengan cara apa? Adanya related listing gitu ya di dalam artikel kita, maupun ketika kita ada di halaman properti ada related listing juga di bawahnya. Jadi ini sebenarnya udah dikerjakan sama sistem. Boost site speed ini juga kita lakukan. Ini juga LSI keywords juga sudah ada dengan adanya related listing. Optimisasi juga kita lakukan, social share button juga sudah ada. Jadi ini semua kita lakukan. Nah, tapi yang kurang mungkin adalah ketika artikel. Ya, ketika Bapak Ibu punya website, Bapak Ibu punya hak untuk membuat artikel. Nah, kebanyakan artikel yang saya lihat di website kantor-kantor masih kurang SEO friendly ya, sesuatu yang menarik untuk Google crawling gitu ya, dan tampilkan di halaman pertama. Kenapa? Karena pada dasarnya Google juga mencari konten terbaik yang mereka bisa berikan kepada customer-nya. Bener dong? Jadi ketika Ibu mencari sesuatu, ada ketemu masalah, pengen mencari jawabannya, pasti Bapak Ibu nyari website yang kalau boleh nih Google cari ya paling terbaik lah di halaman pertama gitu ya, pasti dong. Bayangkan itu perasaan orang yang mencari properti Bapak Ibu gitu ya, atau mencari review lah ya dari sebuah properti. Dia nggak akan cari hanya sekedarnya gitu ya, rumah kamar tidur 1, kamar tidur 3, kamar mandi 1 gitu udah jelas gitu, cuman itu aja ya, enggak dong. Ketika kita punya sebuah properti itu harusnya ada penjelasannya lagi gitu ya. Apakah properti itu dekat sama fasilitas umum seperti masjid, seperti SPBU, atau misalnya apa gitu ya, mall atau sekolah dan sebagainya. Jadi itu bisa dijelaskan nggak? Bisa di description. Nah, sehingga count wordingnya bisa tinggi, bisa gitu ya. Ini yang dilakukan sama saya lihat gitu ya di para ya rumah.com dan rumah 123 saat ini gitu. Makanya mereka selalu listingan mereka top gitu ya, page one. Kenapa? Karena mereka mengusahakan setiap listingan itu minimal kontennya lebih dari 1.800, 1.200, bahkan 2.000 ya.
counting word count-nya gitu. Nah, kita juga nggak akan mungkin, saya kan nggak ada waktu Pak mengerjakan ini sampai 2000 kata untuk ngerjain sebuah properti aja gitu ya, listing properti kayak panjang banget nih gitu, complicated gitu ya. Enggak. Minimal 500 aja cukup ya, tapi benar-benar make sure itu menarik ya untuk dibaca. 500 sampai 700 sudah oke gitu. Jadi supaya apa? Ketika orang datang gitu ya, sekalinya datang nih. Jadi Google itu suka yang namanya juga A/B testing. Jadi ketika kita muncul di halaman pertama, ya diberikan Google akses tiba-tiba muncul pertama nih, diklik sama orang dan dia baca kita punya halaman deskripsi. Singkat, padat, itu apa singkat, nggak jelas. Saya keluar deh. Berarti dihitung berapa lama ya? Tadi kan kita udah baca ya, average time per session. Itu terbaca sama Google. Jadi kalau itu kita bisa buat mereka lebih lama, 3 menit misalnya, Google akan posting langsung di halaman pertama. Kalau cuma 1 detik, 3 detik, bye-bye. Berarti nggak bagus gitu ya. Jadi balik lagi, dwell time itu sangat penting di Google. Saya baca lagi ya pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Saya lanjut ya. Nah, off page. Nah, off page ini apa? Social media sharing. Jadi Bapak Ibu punya listingan, di-share dong di sosial media supaya itu masuk ke ranking Google juga. Gitu. Jangan dibiarin aja. Websitenya udah biarin aja. Malah yang di-sharing adalah rumah.com-nya, rumah 123-nya, sayang gitu loh. Padahal rumah sendiri nggak di-sharing, nggak dibanggakan gitu, sayang ya. Ya, sayang. Kita padahal bisa tracking di data-data dari sana. Lalu cross posting dengan yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu punya teman yang punya blog rame gitu ya, silakan Pak, tolong dong teman ini dong saya posting dong website saya di tempat Bapak. Ini akan membantu Google ranking juga lebih tinggi lagi. Ya, kolaborasi sekarang. Ya itu penting ya Bapak Ibu. Sebentar, setelah ini saya ambil minum dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di ini ya. Sambil kita menunggu Pak Yohanes untuk kembali berbicara, saya persilakan kepada Anda semua untuk mengecek chat box Zoom ini untuk kemudian Anda dapat mengisi absensi untuk event kita hari ini. Terima kasih. Masih di mute, Pak. Oke, terima kasih. Jadi tadi ada pertanyaan menarik, bagaimana sih cara sharingnya gitu ya? Oke, saya akan sekarang share live-nya ya. Bapak Ibu udah siap ya dengan komputernya ya? Kalau memang ada butuh langsung ini pertanyaan bisa langsung dilihat ya. Ini respons hari ini di training kita baru 66 nih yang ngisi Bapak Ibu absensinya, silakan diisi dulu. Kenapa sih perlu kita absensi? Sebenarnya ini, jadi kita tahu Bapak Ibu, kita punya PR. Tiap admin punya akses ke sini. Selama ini kita lakukan training, bisa dilihat seperti ini ya, absen kita dari 19 Februari. Setiap minggu kita tahu nih, siapa yang hadir, siapa yang enggak. Ya, kita udah undang pasti di email masing-masing. Semua kantor sudah dapat emailnya, kita punya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bilang kita nggak terima. Oke, kita punya absensinya semua, gitu ya. Kenapa kita perlu absensi ini? Supaya kita bisa tahu nih, pertanggungjawabkan bahwa ketika ada masalah di kantor gitu, atau misalnya di website itu, kita tahu nih ternyata memang orang Bapak Ibu ini sudah sering datang, tapi belum ngerti. Bisa jadi kita bisa tahu bantu yang mana, bagian mana. Gitu. Tapi kalau nggak ada di absen, nggak pernah datang, kita juga bingung mau bantunya bagaimana, benar nggak? Karena apa yang ditanyakan sudah pasti kita sudah pernah bahas seperti itu. Jadi nggak move on gitu, nggak pernah maju gitu. Kalau ada pertanyaan yang sama yang udah pernah kita training. Tapi kalau sudah pernah datang training gitu ya, kita bisa tracking nih. Oh berarti permasalahannya di sini. Jadi lebih ada meningkat gitu levelnya pertanyaan gitu. Nah jadi begitu juga dengan digital training ini Bapak Ibu.
Kenapa kita perlu training, kita perlu absen gitu ya? Karena kita tahu nih, kalau misalnya Bapak Ibu sering datang gitu ya, tapi nggak ngerti nanti masih ada pertanyaan, kita wajar. Oh, berarti kita pun sebagai trainer kita tahu nih mana yang harus kita perbaiki dari sisi ini kita ya, dari sisi training kita, gitu ya, kita bisa tahu. Tapi kalau kita misalnya ada masih pertanyaan karena memang orang yang nggak datang, ya jadi ngerti gitu loh. Kita juga mau menilai gimana gitu ya dari sisi itu. Kita pun juga jadi susah nih mau menjawab pertanyaannya sampai di level mana nih gitu kan. Jadi enak kalau Bapak Ibu punya datang terus nih tiap hari tiap minggu, silakan gitu ya, kita undang, kita akan kirim undangannya bisa via admin maupun di grup WA ya yang sudah kita punya ya, grup digital training. Oke, tadi pertanyaannya menarik, bagaimana share sebuah properti. Halo, Pak Jo. Ya, gimana? Ya, mohon maaf, ini info juga buat yang di sini kan mungkin nggak tahu akses ke ke absensi. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke adminnya, karena dari admin yang bisa kirim karena kita ada grupnya ya. Oke, yang hari ini beda sih Nan. Jadi yang hari ini nggak masuk ke halaman profil PR ini. Saya bedakan karena orang ininya beda ya, posisinya mungkin beda-beda ya, bukan hanya admin. Nah, jadi yang kegabung di Google Meet kan nggak bisa akses tuh, jadi nanti mungkin bisa tetap minta linknya ya. Oh, bisa. Saya kasih sekarang aja, Nan. Lu bisa copy nggak? Bisa. Saya sudah copy dan paste link tersebut ke Google Meet. Jadi bagi Anda yang mengikuti training ini melalui Google Meet, silahkan cek chat box. Di situ akan ada link yang sama yang bisa Anda klik. Terima kasih. Oke ya. Oke, saya ini dulu. Oke ya, saya amankan dulu ya, jangan ada yang bisa annotate ya. Oke. Baik, ini pas ya, 83 orang berarti ya yang hadir. Oh, 96 masih, ya udah. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Oke, jadi contoh adalah tadi bagaimana sih share screen gitu ya, share sebuah properti. Jadi ketika ini ada rumah ya, saya ambil dari Sumarekon Bekasi contoh ya. Ini ada share screen nih Pak, share nih Bapak Ibu. Halaman ini di-share ya, kita kalau di Facebook langsung ke halaman Facebook buka nih. Ini tinggal login aja gitu ya. Atau LinkedIn juga langsung ke buka halaman LinkedIn. Nah, ini contoh LinkedIn saya ya. Terlihat nggak? Nah, ini saya share in post, langsung dia ke posting di LinkedIn saya, Rewet Indonesia gitu. Bisa tambahin hashtag atau pertanyaan description ya, itu semua bebas ya. Ini dari HP pun bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP ya, sekarang bisa buka HP-nya masing-masing, carilah listingannya masing-masing di website ya. Ini contoh saya di halaman Sumarekon ya, atau mungkin punya di Rewet juga boleh ya, rewet.co.id ya. Coba dibuka rewet.co.id, carilah listingan masing-masing. Atau cari aja dulu sendiri-sendiri. Misalnya Bapak Ibu namanya siapa? Ya, sini ada find specialist. Ya, find specialist. Nah, Bapak Ibu cari nama Bapak, Ibu ya. Misalnya nih saya nyari tadi Yuli ya, Yuli. Waduh, banyak yang nama Yuli. Udah saya ambil salah satu lah ya. Bu Vera Juliana. Nah, ini ada Bu Vera kan punya listingan nih. Ya. Punya listingan, kirim, buka, langsung share. Dan bisa juga ini WA apa nih? Ini WA untuk share ke WA orang lain ya. Jadi bukan nge-WA si Bu Vera nih kita ya. Kalau kita share ini share ke WA kita kita ke kontak kita gitu. Nah, kalau saya mau klik ini barulah saya klik saya WA Bu Vera. Saya klik ini saya akan WA Bu Vera. Gitu. Saya disuruh buka desktop WhatsApp aplikasi saya. Ini kalau di handphone bisa langsung ke halaman ini ya, ke aplikasi WhatsApp ya. Ini karena di laptop. Nah, jadi ini bisa nggak kebaca sama saya? Kita bisa baca, bisa. Dengan Google Analytics ini bisa kebaca. Berapa banyak yang ngeklik ini, berapa banyak yang ngeklik telepon, berapa banyak yang nge-WA, nge-email, gitu. Kita bisa baca semua. Nah, ini juga kita bisa baca berapa banyak yang klik Facebook, LinkedIn, dan lain-lain. Berapa banyak ini kita juga bisa baca. Itulah tadi yang saya tampilkan di presentasi awal. E-flyer, gitu ya. Ini berapa banyak download itu juga ketahuan di Google Analytics. Nah, ini contoh konten yang tipis gitu ya Bapak Ibu ya. Sangat tipis menurut saya. Ya, jadi ini bisa diperbaiki nggak? Bisa. Ya, karena ini akan menjadi kata kunci yang dilihat sama Google. Ya, semakin baik, semakin panjang, semakin bagus sebenarnya.
Nah, kita emang sudah bantu sih dengan cara kita tambahkan ini, gitu ya, spesifikasi, facilities, tinggal diisi aja. Nah, juga di bawah ada rumah-rumah yang listing dikit yang dekat ya, yang similar, itu juga bisa kebaca di sini. Jadi ini juga menambah keseluruhan kata dalam satu halaman di angka ya minimal 1000 lah, gitu. Tapi dengan Bapak Ibu punya halaman tambahan di sini 500 sampai 700 kata, ini semakin membantu listingan ini masuk ke page one Google. Gitu. Nah, foto-fotonya pun kalau boleh diperbaiki lah, lebih representatif juga, lebih bagus lagi kualitasnya supaya ya sesuai standar Rewrite lah ya yang pernah kita bahas di ATP maupun di training-training webinar gitu ya, supaya cepat laku nih rumahnya gitu. Oke, ini contohnya ya. Jadi udah menjawab ya pertanyaannya Pak siapa? Pak Muhammad. Nah, hanya pengguna CRM ya yang bisa melisting di halaman ini. Jadi hanya pengguna one system gitu ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum, silakan hubungi prinsipalnya atau adminnya untuk mendaftarkan. Dan ini pasti ada biayanya karena aksesnya juga perlu ya di maintain gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, wah saya halaman websitenya di mana ya gitu. Tinggal buka di sini ya, halaman nama Bapak Ibu siapa, cari oke misalnya Pak Amfri ya. Ya udah, inilah muncul nama Bapak. Inilah halaman Bapak Amfri. Nah, ini bisa diiklanin nggak? Bisa. Caranya gimana? Ambillah link ini, ya kita copy linknya dengan cara ini. Kita iklankan di mana? Di Google Ads. Nah, ini Google Ads ya. Nah, ini Google Ads. Contoh nih ya, contoh. Ini sebenarnya sudah masuk ke halaman ini. Tapi kalau Bapak Ibu udah pernah buka Google Ads, nanti Bapak Ibu tahu kan halaman ini bisa masukin URL. Nah, gitu. Jadi URL-nya URL siapa? Jangan URL, nggak perlu URL kantornya, Rewet.id juga nggak perlu. Kasih aja URL Bapak Ibu sendiri, halamannya Pak Amfri gitu. Ya, dengan cara copy dari sini, ya muncul di halaman ini, paste di sana. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya mau mencari URL ini bagaimana? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya campaign ya untuk saya maunya kata kunci yang di rumah Sumarekon aja, ya udah ambillah linknya ya dari mana? Cari gini ya. Jadi ketika nyari di Sumarekon nih Bapak Ibu ya, Sumarekon Bekasi, mungkin mencari daerah klaster apa misalnya klaster Emerald ya, Ruko Emerald. Ya. Nah, ini kan Ruko Emerald nih keluar nih ya, semua listingan Ruko Emerald ya. Nah, sorry saya ulang dari awal ya. Jadi misalnya Bapak Ibu, ini Sumarekon Bekasi hari ini, Ruko Emerald ya, di Sumarekon. Nah, ini ya, ada 10 ya halaman supaya orang yang melihat iklan dia langsung memang mencari Ruko Emerald, ya udah ambil Ruko Emerald, terus kemana nih? Ambil URL ini. Kelihatan nggak? Bisa nggak kebaca di sini? Ya, terlihat. Terlihat ya. Jadi ini ada halaman HTTPS sampai halaman Ruko Emerald, itu diambil, di copy. Dimunculkan di mana? Google Ads. Nah, pilihannya kan ada di sini nih, Ad Group ya. Di Ad Group ini ada mau yang mana nih yang ditampilkan ya? Halaman homepage kah ya, atau halaman produknya? Ya, jadi masukin halaman produk, mungkin web page-nya itu adalah Sumarekon Bekasi Rewet.id ya. Tapi di halaman produknya taruhlah halaman Emerald gitu loh. Nah, nanti di sini pilihannya kan apa? Oh, yang muncul di mana nih? Supaya bisa muncul supaya iklan kita muncul. Jangan dicari di rumah dijual Bapak Ibu ya, hapus ya. Ini bisa jadi dipilih sama jadi ketika Bapak punya Ibu punya budget nih 2 juta, ini cepet banget habis kalau misalnya terlalu spesifik nih. Terlalu umum general. Dibuang gitu ya. Tolong dibuang-buangin nih. Ya, kalau di Bekasi juga kayaknya terlalu general gitu ya. Jadi properti ini kan kita budget Google Ads ini kan mahal ya Bapak Ibu ya. Per klik itu bisa 1.000, 2.000 gitu ya. Bahkan ada yang 10.000 kalau memang banyak orang yang nyari ya. Di atas 10.000 kan mahal ya. Jadi mendingan 2 juta itu cuman
Berapa kalau 10.000? Cuma 200 klik udah habis uang kita. Ya, daripada kita rugi gitu ya, mendingan dihapus ya, cari-cari yang memang dekat-dekat sama Smartrecon. Atau tadi Ruko Emerald. Ruko Emerald Smartrecon. Ya, dan lain-lain lah ya, macam-macam gitu ya. Pilihannya bisa pakai tanda petik kalau memang mau exact match gitu ya. Tanda petik begini ya. Sorry, ini ada penjelasannya di bawah ya. Kalau memang mau, harus kata kunci yang persis gitu ya. Nah, kata kunci ini kan bingung nih kalau Bapak Ibu bingung nih. Wah, saya nggak ngerti nih Pak, isi beginian. Banyak nih pasti nih ya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, cara mendapatkannya ada tools ya. Setting ada namanya keyword planner nih Bapak Ibu. Ya, keyword planner. Nah, kalau Bapak Ibu udah pernah berbayar, ini akan munculnya bukan lagi estimasi ya, tapi sudah langsung angka ya, search volume and forecast ya. Sorry. Ya ini bisa. Ya, jadi kita mulai dari kata kunci Ruko Emerald Kasih. Nah, ini bisa muncul nih. Dicari orang berapa gitu ya. Kebaca nih, average monthly search. Gitu ya. Nah, paling banyak itu 1.000, yang ini dong paling atas ya. Karena dia 1.000 sampai 10.000 ya. Kalau Bapak Ibu udah pernah berbayar nih, ini kita udah nggak berbayar sih soalnya. Jadi kita nggak dapat lagi exact number-nya. Ini sebenarnya ada exact number-nya, ada angka persisnya. Tapi kalau memang ini udah cukup membantu lah. Di atas 1.000 gitu kan. Ruko Emerald Smartrecon Bekasi. Nah, jadi ini harus ditaruh nih di halaman ini. Gitu. Jadi copy paste dan itu langsung begini. Supaya apa? Supaya ini Bapak Ibu dapat nih data ini, jadi orang yang nyari gitu ya, benar-benar orang yang butuh gitu loh. Jangan sampai yang dicoba yang melakukan ini adalah kompetitor gitu. Kalau kompetitor nyari, ya kita lihat nih ya, ada Ruko Emerald Smartrecon nggak yang jual, ada yang AdWords nggak ada kan? Nah, nanti yang muncul kita nih di awal, di atas, ya. Kalau nanti kompetitor iseng ya, misalnya dia mau kita rugi gitu ya, dia klik-klik aja ya habis gitu budget kita. Jadi jangan mau ya dengan kata kunci yang general gitu ya. Harus cari kata kunci yang spesifik. Nah ini general kan, agen properti. Bayangin. Ini kalau kita iseng gitu ya, ya udah kita klik aja nih ya. Kita akan menghabiskan kata kunci ini gitu, budget mereka, iklan mereka. Gitu. Nah, ini kan ya itu jangan seperti itu dong. Kita nggak mau dong rugi di situ ya kan. Bukan pembeli gitu ya, bukan leads yang hot gitu kan. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi kita harus ubah ya. Jangan cari kata kunci yang general gitu. Ini biarlah urusan corporate yang SEO gitu ya, yang general-general gitu ya. Biarkan kami yang bekerja untuk mendapatkan ini. Nah, ini contohnya nih, agen properti Bekasi. Ini selalu general gitu kan. Bayangin, kalau saya iseng nih, saya bisa klik nih si Brighton punya listing gitu ya, AdWords, supaya hilang nih dari iklan gitu. Nah, tapi maksudnya kita nggak mau dong rugi seperti itu gitu kan, kita punya iklan jadi nggak spesifik. Nah, makanya tadi misalnya kata kunci yang dicari orang ya Ruko Emerald. Nah, ini banyak yang nyari 1.000 orang minimal, tapi nggak ada yang beriklan. Nah, ini harus kita beriklan gitu. Nanti ya. Jadi kata kuncinya di sini. Nah, ini enaknya Google Ads itu adalah kita tahu kata kuncinya. Kita bisa lihat kata kuncinya apa. Seperti itu. Di sini juga. Oke. Selain itu, untuk yang SEO, jadi mungkin kita merasa, oh, tapi saya nggak tahu nih yang masuk website kita, kira-kira yang paling bagus mana gitu ya. Bisa juga dari sini. Jadi forecast juga, sorry, keyword ideas. Saya ulang deh dari sini ya, keyword planner. Nah, keyword dari kata kunci dari website kita ya. Misalnya Smartrecon Bekasi ya. rewide.co.id. Nah, kita dapat apa dari kata kunci apa sih yang muncul di rewide.co.id Smartrecon? Nah, ini. Kita lihat aja yang paling banyak apa. Citra Raya, sertifikasi tanah, jual rumah. Nah, ini. Dari kata kunci Smartrecon. Gitu ya. Jadi
sorry ini kayaknya dia nggak ngebaca, sorry ini bukan kata kunci dari Sumarekon, ini kata kunci www nih. Nah, cara membaca yang benar-benar spesifik ke kata kunci Sumarekon. Nah, bagaimana caranya? Itulah adalah gunanya Google Search Console. Nah, disinilah Google Search Console ini bertindak, ya, berguna. Kita udah tinggal 6 menit lagi Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih. Nah, jadi setiap orang, setiap kantornya sebenarnya udah punya nih. Saya sudah kasih Sumarekon juga ada nih ya. Nah, ini dia Google Search Console. Nah, ini dia Sumarekon punya performa selama 3 bulan ini ya. Kita lihat report. Nah, 3 bulan dia punya 5.000 impression dan 139 klik di Google. Average positionnya 20 ya, kata kunci yang ada di posisi 20,3, artinya di halaman 2 dan 3. Ini jelek sekali, masih kurang ya. Tolong diperbaiki secara SEO. Nah, kata kunci yang paling banyak masuk ke websitenya Sumarekon adalah ini. Kata kunci Rewat Bekasi, Rewat Sumatera Bekasi, Pajubono Residence Banjir, Rewat Bekasi, Berewat, dan lain-lain. Ini ya, dengan posisi masing-masing seperti ini kata kuncinya. Nah, kita bisa lihat nggak ini kemana halamannya? Bisa diklik pages. Nah, ini muncul propertinya. Ini dia. Kekurangannya dari kita, Bapak Ibu, sebenarnya gini. Karena setiap properti itu ada masa aktifnya ya. Kayak Bapak Ibu merasa, oh udah terjual nih rumah ini. Jadi ya ketika sudah terjual di withdraw ya. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa menjadi apa namanya di kita menjadi mengurangi lah ya traffic ke website kita. Ya makanya kita nggak maju-maju nih di atas 5.000. Ya, tadi kan terlihat 50.000 per bulan itu udah kayak mentok gitu ya untuk websitenya Rewat. Kenapa? Ternyata karena posisi setiap ada listingan yang masuk ke Google page one gitu ya, posisinya ini udah page one nih 6,3 ya. Ternyata sudah selesai nih, udah kejual. Akhirnya apa? Di take down ya, withdraw karena memang permintaan penjualnya maupun pembelinya gitu ya. Pak, itu tolong dia take down dari kita. Nah, bagaimana caranya nih supaya tetap kata kunci ini kita bisa dapat terus nih, ya kan? Ternyata kan, wah ini ternyata banyak pencarian nih gitu ya. Selama 3 bulan ada 96 impression. Nah, ini gimana caranya nih? Ya makanya itulah ada gunanya artikel gitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu punya artikel ya, bahaslah hal-hal yang memang sudah masuk ke website kali Bapak Ibu gitu. Supaya jangan hilang walaupun sudah ditelan, maksudnya sudah di withdraw. Atau propertinya jangan langsung di withdraw ya, untuk properti yang sudah masuk ranking gitu ya. Coba bilang aja sold gitu. Jadi tulisannya jadi sold gitu ya, jangan di withdraw. Gitu. Itu bisa juga membantu supaya rankingnya tetap naik, tetap di atas gitu ya, supaya propertinya tetap muncul. Gitu Bapak Ibu. Ini salah satu kasus saja ya. Jadi bisa saja yang lain masih ada gitu ya. Contohnya mana nih? Toba Lake Villas ya. Pages. Nah, ini ada halamannya nih. Nah, ini masih ada nih ya. Ini masih ada. Kalau ini sudah terjual nih Bapak Ibu segera punyailah penggantinya ya, misalnya ini ya sudah ada belum similar listing yang mengatakan kata kunci Asia Toba Villas ini gitu. Siap-siapin itu untuk pengganti ini gitu loh ya, di sini ya, konekin ke sini gitu ya. Konekinnya itu otomatis sih asal kata kuncinya sama. Lalu atau misalnya memang nggak mungkin nih saya nggak ada listingan baru lagi, ya udah kalau gitu bahaslah misalnya daerah sini Asia Toba Villas ini. Kenapa di sini jadi sebuah primadona misalnya ya, bisa aja dibahas di artikelnya Bapak Ibu. Ya, ini ada artikel ya, Bapak Ibu punya artikel di sini nih. Silakan diisi, dibikin ya sebuah artikel mengenai Toba Villas gitu, Villas gitu ya, supaya dia masuk ranking seperti itu, dan itu organik, nggak perlu berbayar ke Google Ads. Nah, jadi ini ya, semua strategi-strategi kita ini semua tadi balik lagi dengan sistem yang kita punya adalah semua di website kita semua. Jadi bayangin Bapak Ibu kalau saya masuk ke Sumarekon nih, orangnya masih belum tertarik ya, aduh saya masih tanya-tanya, atau dia masih baca-baca doang nih, baca-baca artikel gitu ya. Nah, terlihat apa yang masih sama yang di sini? Ya adalah WhatsApp Us ya. Di sini ada tombol WhatsApp, ini bisa dibuka sama ya, ini kemana nih? Mungkin ke Pak ini ya, Pak Heri ya. Jadi ini ke prinsipal gitu ya misalnya.
Nah, ini juga di halaman ini juga mereka nyari-nyari masih bisa WhatsApp nih, ya kan? Nah, jadi mereka tetap dapat akses tanya jawab, gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi ada akses tanya jawab, ini memudahkan ya. Jadi mereka nggak hilang gitu ya ketika mereka nggak yakin dengan pencarian mereka, misalnya bisa tanya-tanya. Jadi ini harus diaktifkan nih. Caranya gimana? Nah, itulah yang kita ajarkan di setiap admin training. Pasti ada update terbaru. Nah, ini bisa dari My Rewrite seperti itu. My Rewrite tadi itu ada aksesnya sudah kita kasih ke para admin dan para marketing juga bisa. Tapi untuk membuat absen WhatsApp Us ini di website kantor itu hanya admin kantor yang bisa punya atau prinsipal ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin hari ini cukup sekian dulu nih. Sudah cukup banyak ya hari ini yang kita bahas. Semoga ya udah 11.30. Jadi semoga nih membantu sedikit ya bagaimana mendapatkan traffic ya, baik itu melalui website ya, dengan website dan pastinya dengan baik itu SEO maupun berbayar. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana sih beriklan dengan Google Ads gitu ya. Memang ini waktunya nggak cukup. Tapi kira-kira Bapak Ibu tangkap ya. Jadi setiap website ini punya maksud ya. Kita punya semua ini tools ini sudah kita buat sedemikian rupa biar itu bagus secara SEO maupun bisa dimudahkan dalam beriklan di Google Ads maupun di sosial media. Jadi setiap iklan Bapak Ibu, setiap properti Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan semua button-button ini ya untuk Bapak Ibu share, untuk Bapak Ibu iklankan. Dan ya semoga Bapak Ibu juga ini ya mendapatkan lah ya manfaat dari dengan kita punya training setiap minggu seperti ini supaya dan itu langsung dipraktekin kalau boleh gitu ya. Siapkan dananya. Jadi yang namanya Google Ads itu ada dana ya Bapak Ibu ya. Tetap harus kita upload gitu ya. Kita masukkan kita harus upload dana gitu ya. Nah ini dia, ada dana nih balance ya. Jadi kalau kita balance nih kita harus upload kita top up gitu ya dananya. Ya itu juga harus disiapkan. Bisa pakai kartu kredit maupun pakai transfer bank gitu ya. Transfer bank itu tapi agak lama nih ya 5 hari kalau nggak salah. Ya jadi sebaiknya sih pakailah kartu kredit gitu ya. Karena bisa langsung dikreditkan, diambil. Nah itu ya, jadi siapin dananya, untuk Google account-nya juga harus disiapin, Facebook account nanti kalau misalnya kita bahas Facebook Ads atau Instagram Ads juga harus disiapin. Nah juga nanti ketika kita bisa connect ini ke sosial media kita ya, Bapak Ibu sekarang nih belum ya, setiap listingan Bapak Ibu harus dikasih manual ya, belum bisa diposting langsung via API ya, via sistem. Nggak apa-apa, jadi nanti setelah itu selesai, nah itu Bapak Ibu harus punya Instagram bisnis ya, Bapak Ibu sekarang kan Instagram nggak ada nih. Nah, itu nanti via My Rewrite itu bisa dikonekin ke Instagram juga. Jadi ketika Bapak Ibu posting di CRM, otomatis nanti masuk ke Instagram bisnis Bapak Ibu. Ya, itu juga sesuatu yang kita sedang eksplorasi ya dengan pengembangan ya. Seperti itu. Tadi mungkin saya nggak sempat jelasin sedikit sneak peek CRM-nya yang Client Vault RI, nama lainnya Vault RI. Nah, itu tapi tadi minimal udah ada gambaran ya Bapak Ibu di presentasi di awal. Semoga itu saja sih Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan hari ini. Semoga Bapak Ibu menikmati ini ya, menggunakan training-training ini. Pertanyakan banyak pertanyaan, saya sangat welcome. Ini pertanyaan lagi nggak apa-apa. Bagaimana IG profesional atau bisnis? Mohon maaf nih Pak, Bu Cici, sebaiknya IG bisnis. IG profesional tidak bisa diponekin ke sistem CRM manapun ya, jadi tidak bisa pakai yang profesional, harus IG bisnis. Jadi tolong kalau masih profesional diubah ke IG bisnis ya, gitu. Karena dia ada koneksi juga dengan insights-nya gitu ya, dengan analytics-nya. Jadi itu penting ya. Nanti kita akan bahas analytics juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu hari ini untuk siang ini. Semoga ini membantu Bapak Ibu dalam melakukan melisting, meleads, dapetin leads. Dan kita dari corporate terus berusaha untuk membantu Bapak Ibu di masa pandemi yang tidak gampang ini. Dari saya, terima kasih juga. Mohon maaf juga kalau misalnya masih ada kekurangan di sana sini dari tim IT. Semoga ya yang sempurna dari yang atas. Kita sini semua manusia biasa ya. Selebihnya nanti silakan kontak hubungan dengan para BDI digitalnya karena mereka lah yang akan jadi ini ya, kita bisa training dan bertanya banyak langsung kepada para BDI digital.
Sekian dari saya, Bapak Ibu. Kalau belum ada pertanyaan, terima kasih banyak. Selamat makan siang, selamat juga menunaikan sholat ibadah Jumat. Terima kasih. Terima kasih.